Pejuang Langit, dalam Islam, berbakti kepada orang tua adalah kewajiban besar dan meninggalkan mereka tanpa perhatian bisa termasuk durhaka atau dosa besar. Kisah Jalur Langit kali ini justru berbeda. Contoh pengabdian kepada orang tua datang dari Winarno, pejuang langit yang rela pulang kampung untuk mengurus sang ibunda. Saya punya anak Pak Win itu bangga sekali. Aku nggak bayangin. Dua dekade hidup di ibu kota, Pak Winarno memilih pulang ke desa. Bukan karena gagal, tapi karena cintanya pada ibu yang menua. Beliau tinggalkan karir untuk menemani surga hidupnya, ibunda yang tinggal di desa terpencil. Dan baktinya tak berhenti di situ. Ia dirikan pondok lansia, tempat ratusan orang tua dirawat, disayangi, dihormati. Seperti ia menyayangi ibunda tercinta. Dulu, ibunda tercinta pernah hidup sebatang kara, tanpa anak di sisi, tanpa tempat bersandar. Pengalaman itulah yang menggores hatinya dalam-dalam. Ia tak ingin ada orang tua lain yang merasakan hal serupa. Jalan inilah yang jadi jalur langitnya. Ya. Tadi udah sempat cerita sama Pak Winarno, ternyata luar biasa ceritanya. Pak Winarno ini rela meninggalkan pekerjaannya di ibu kota demi buat merawat ibu katanya. Iya emang. Masya Allah. Saya punya anak Pak Win itu bangga sekali. Aku nggak bayangin. Ya. Nggak bayangin kalau jadi pesantrennya kayak gini. Sekarang udah apa ya? Menurut aku sudah sukses daripada yang dulu. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah ya Bu ya. Saya melihatnya juga bangga Bu. Terharu juga ngelihatnya. Ternyata apa yang padahal dulu belum tahu Pak ya, pulang itu mau ngapain selain ngerawatin ibu ya. Kita cuma terpikir membuatkan TPQ, yaitu tempat belajar Al-Quran untuk ibu saya. Karena ibu saya ini belum bisa baca Al-Quran, sholatnya belum betul gitu. Sehingga kita pengen orang tua kita ini sebelum wafat itu sudah pintar sholat sama pintar mengaji. Masya Allah, mumpung surga dunia ini masih ada Pak ya. Wah, kalau Ibu ada pesan atau doa yang bisa disampaikan langsung ke Pak Winarno, ada nggak Bu? Ya ada. Ya, anak saya Winarno yang udah ngasih kebahagiaan orang tua. Aku minta maaf banget. Aku bersyukur banget. Semoga anak-anak cucu saya nanti bahagia, sukses, sehat selalu. Amin. Aku nggak bisa ngasih apa-apa, cuma ngasih doa-doa. Pejuang Langit, ternyata Pak Winarno berasal dari keluarga non-muslim. Beliau lebih dulu memeluk Islam saat usia remaja. Bertahun-tahun kemudian, sang ibunda tercinta mengikuti jejaknya. Mengucap syahadat dengan penuh haru di usia yang tak lagi muda, 50 tahun. Saat itulah, hati Pak Winarno seperti menemukan rumahnya kembali. Ia kembali ke pangkuan sang ibu, bukan hanya sebagai anak, tapi sekaligus pemimpin dalam iman. Momen sakral ini tak disia-siakan. Ia memulainya dengan sederhana, sebuah pengajian kecil bersama sang ibu. Namun dari kecil itulah tumbuh cita-cita besar, yang kemudian menjadi cikal bakal dari pondok lansia ini. Tempat cinta, ilmu, dan akhir hayat yang mulia. Apa sih Bu yang paling bikin Ibu bahagia dengan Pak Winarno ini yang akhirnya balik lagi Bu? Ya bahagia itu bikin pesantren toh, pondok pesantren, terus saya juga dikit-dikit bisa ngaji, terus sholatnya ya lumayan lah, itulah daripada dulu kan belum penuh sholat, sekarang ya alhamdulillah sholatnya udah berkembang gitu. Alhamdulillah.
Alhamdulillah Pejuang Langit. Kali ini saya lagi bareng sama Pak Winarno sama Ibu nih, bantu-bantu masak, bikin ketupat. Alhamdulillah. Nah, Ibu sekarang jadinya lebih bersyukur Bu ya, bisa berkumpul lebih dekat lagi bareng sama Pak Winarno Bu ya. Gimana? Senang Bu ya tentunya? Nah, Pak Winarno, Siap. saya pengen bertanya juga nih Pak. Ya. Kan pesantren ini udah dibangun dari tahun 2018. Itu kegiatannya apa aja Pak kalau boleh tahu? Kita biasanya bangun jam 3 pagi, bahkan ada yang setengah 3. Itu tahajud bareng, kemudian dilanjut kalau sudah witir ada yang tadarus. Begitu azan subuh, sholat subuh berjamaah, setelah itu zikir pagi. Pejuang Langit, Pak Winarno tak lagi hanya berbakti pada sang ibundanya saja, tapi ia memuliakan ratusan orang tua yang terlupakan. Pejuang Langit, salah satu lansia yang paling lama berada di pesantren ini adalah Pak Tommy. Meski menderita sakit, beliau tetap semangat dan bisa merasakan dampak luar biasa dari tinggal di pesantren ini. Anak dan Pejuang Langit ini yang tadi saya bilang, namanya Pak Tommy dan Pak Surmain. Ini beliau ini sedang setoran. Ini Pak Tommy ini sudah 7 tahun ya Pejuang Langit. Saya datang pondok pesantren dalam keadaan sakit, tumor di pipi kiri. Pada waktu saya tidak bisa berbicara dengan lancar. Alhamdulillah sekarang saya sudah sehat. Selama di pondok pesantren saya bisa menjalankan pola dimaksud dan tepat waktu suka mengaji Al-Quran. Pondok pesantren lansia yang dulunya hanya rumah sederhana milik pribadi, kini berkembang pesat. Luasnya lebih dari 2 hektar. Ada perkebunan, persawahan, dan lahan pertanian yang hasilnya lebih dari cukup untuk menghidupi para penghuni. Masya Allah. Pejuang Langit, luar biasa ya apa yang dilakukan Pak Winarno. Pondok pesantren lansianya bukan sekedar tempat bernaung, tapi juga sekaligus jadi sumber rezeki mereka. Lahan pertanian digarap bersama dan hasil panennya dibagi pada para santri lansia. Masya Allah. Halo Bu, apa kabar? Assalamualaikum. Nah ini adalah beliau-beliau ini kebetulan itu menanam cabai ya. Baik. Cabai ini untuk kebutuhan dapur kita. Bu, saya izin Bu ya ikutan Bu sama Pak Winarno ya. Siap. Mana tahu saya bisa bantu-bantu panen juga. Ya. Oke, Nih. panas-panasan bareng kita. Siap. Masya Allah. Ya Mas Anof, ini adalah santri kalong ya kalau kita nyebutnya santri. Belajar di tempat kita tapi tidurnya di rumah Rumahnya masing-masing. Ya, tapi standar rumah beliau ini distandarkan dengan standar kamar santri kita. Saya tertarik Pak. Bapak sempat bilang kalau Bapak itu membaca 3 surat Qul sejak bangun subuh itu dari tengah malam. Nah kan Bapak ngerasain manfaatnya langsung. Manfaat yang dirasakan itu seperti apa Pak dengan mengamalkan 3 surat Qul tadi? Jadi nih Mas ya, saya kalau begitu bangun itu apa ya, langsung berdoa. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. Itu kemudian saya tidak lupa. Itu langsung baca surah Al-Ikhlas. Sebagai bentuk apa ya, afirmasi positif saya bahwa Allah begitu besar mengkaruniakan kita pagi hari ini. Apa ya, bisa bangun pagi, bisa beribadah, sehingga saya mengatakan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dari situ kita kemudian luar biasa. Dan alhamdulillah itu kemudian apa ya, di benak batin itu luar biasa. Itu terasa betul pagi itu kita bermodal keberkahan dari Allah. Masya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Qul huwallahu ahad dan Mu'awwizatain, Al-Falaq dan An-Nas setiap pagi dan sore 3 kali. Itu akan mencukupimu dari segala sesuatu. Nah, dalam tafsirannya ya, orang yang berbuat syirik itu tidak diampuni. Pejuang Langit tak hanya bisa meraih keuntungan ekonomis, para lansia dan para janda yang jadi santri lansia di sini sangat terbantu dengan bekal agama yang sangat mereka butuhkan untuk bekal kehidupan akhirat. Masya Allah. Pejuang Langit, dalam mengurus para lansia, Winarno juga dibantu oleh kaum muda yang mendedikasikan hidupnya untuk merawat orang tua. Mereka adalah anak-anak muda berhati mulia yang terampil mengurus lansia.
Bismillah, dengan niat tulus lillahi ta'ala, Pak Winarno datang membawa cinta dan kepedulian. Pelan-pelan, Mbah. Ya. Ini lansia ini kebetulan namanya Mbah Salamun, ya ini baru beberapa hari ini memang jatuh beliau. Jadi sempat jatuh. ya sempat jatuh sehingga memang secara fisik memang ya terutama di beberapa sendinya itu. Ya, Mbah Senda, Mbah Kinararin, Bon lenggah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini diantaranya yang agak lemah nih di sikunya ini Pak. Oh, di sini sakit, Mbah ya? Memar. Sama. Oh, ini sakit, Mbah. Jatuh di mana kemarin, Mbah? Ya. Memang rajin ke masjid beliau, jadi kadang-kadang kalau hujan kan memang daerah-daerahnya agak licin ya, sehingga memang jatuh kebetulannya. Sholatnya ya Mbah, kan rajin sholat Mbah Salamun. Oh dengan tidur, mboten napa-napa, ndak apa-apa, pokoknya sebisanya. Tak hanya berkiprah mengangkat dan memuliakan para lansia, Pak Winarno juga tak melupakan generasi muda desanya. Pak Winarno membuka lapangan pekerjaan dengan mendidik mereka untuk merawat lansia. Pekerjaan dan keahlian ini kelak bisa jadi bekal untuk bekerja profesional di luar negeri. Allahu Akbar. Wah, Assalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar? Wah. Minasang. Konnichiwa. Wah, ternyata bisa pakai bahasa Jepang juga. Wah, luar biasa. Ini diantaranya mereka ada yang masih belajar. Nah, ini salah satu buku rujukannya ya. Ini Oke. ada buku keterampilan perawat lansia versi Jepang, tapi ini yang buku teks dalam bahasa Indonesia. Masya Jadi ini Allah. salah satu berkah merawati orang tua, walaupun ketika merawat di sini secara gratis, tapi ketika sudah sampai ke Jepang, mereka dibayar dengan upah yang sangat luar biasa. Ini berarti ini angkatan keberapa nih? Ini sudah angkatan 26. Oh, udah 26 angkatan. Ya, kita sudah ngirim 650-an. Masya Allah, berarti udah teruji ya, terbukti ya kalau dari sini lulusannya mantap-mantap ya. Insya Allah. Pejuang Langit bermula dari ingin meraih peluangnya ke surga dengan jalur langit sang ibunda. Ternyata melalui itu pula wasilah Allah Subhanahu wa taala untuk Pak Winarno membuka keberkahan agar dirinya dapat menjadi keluarga baru bagi banyak orang. Pak Winarno sadar ia tidak ingin menjadi anak yang rugi. Seperti yang dikatakan dalam satu hadis, betapa ruginya seorang anak yang tidak bisa masuk surga padahal ibunya masih hidup dan peluang berbakti masih ada. Pejuang Langit, semoga kita tidak menyia-nyiakan peluang meraih ridha Allah melalui jalur bakti pada ibu. Karena beliau adalah jalur tercepat meraih surganya Allah Subhanahu wa taala.